Kan semua dimulai dari neneknya dulu, Po. Neneknya kayak gitu, cucunya pasti kayak gitu juga, Po. Po. Semua dimulai dari neneknya dulu, Po. 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 Semua dimulai dari neneknya dulu. Si Tommy tapi berani, Po, ngomong emaknya kayak gitu juga. Tommy kan sama-sama ke Bandung nih acaranya. Berani nggak? Nggak berani, Tommy mah penakut. Tommy mah nggak kayak si Bondeng, berani Bondeng. Namanya Bondeng, dia berani. Bon sama dengan dilahirkan. Deng dengan keberanian. Jadi Bondeng diartikan dilahirkan untuk menjadi berani. Berandal dia, berandal mah enggak. Udah kayak railway saja dia. Ngomongnya selalu tajam.
tuan lain pada tahu juga ya Cil ya. Makanya Cil, habis kita balik pulang Cil, ke Indonesia lagi Cil. Guys. Pelan-pelan makanya pecah. Guys, ini guys. Sebentar guys, kita pelan-pelan guys. Pelan-pelan. Aku baru beli mainan sejuta boy untuk bagi-bagi ke tamu-tamu kalau misalnya lagi rumah atau suka meeting yang di jalan gitu misalnya ya. Soal mainan, oh selera oke? Yang mana ini? Ya, yang kamu yang itu ya masing-masing ya. Guys, klik tombol subscribe kalau kalian pengen dapetin kedatangan ketika mau gangguin itu Icis. Tutorial split ala Ria Ricis. Kalau kalian mau tahu caranya, klik like sama subscribe dulu guys. Aku akan kasih tahu caranya. Yang pertama, kita harus memanaskan dulu perenggangan. Yang kedua, kaki kamu diginiin dulu. Udah kan? Bisa? Terus selanjutnya kaki kamu lurusin gini aja. Kalau udah pas lurus, nanti yang depannya bisa ngikut. Kalau udah, langsung deh. Tutorial split ala Jadi di budaya itu ada dua praktek yang dilarang, yaitu terlalu berlebihan dan terlalu males-malesan. Ada. Jadi kita jalan tengah. Ada di Islam ada. Iya. Dan saya duluan itu sebenarnya. Konsep budaya yang aku paling suka adalah konsep nirwana. Dan itu yang aku terapkan banget saat aku mulai mengalami anxiety tidak berlebihan. Itu di Quran ada ayat. Kenapa Anda jauh-jauh ke Buddha ya? Iya. Makanya dulu yang bukan 12 tahun tadi tinggal, jangan-jangan Allah kasih ujian berupa sakit untuk kembali kepada kalau Bang Eri kamu wangi aku sayang. iya Pokoknya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya kan Om? betul saya blasteran bebas dong Blasteran apa lu melontong? jadi punya cerita di tanah bawah ayo Bang itu ya itu cerita jadi di dalam bencong Oh lu takut tuh? Mau ditusuk bencong tapi Mang Osa aku tahu Mang Osa kan awalnya kan dari kalau Bang Eri Ini bapak tahu nggak? Ini bapak tahu nggak? Ada di atas itu. Percaya ya? Kita pernah pak. lu ngapain lu kan pada suami istri kenapa nggak di rumah Kita serius. Waktu itu kita lagi masih pacaran. oh masih pacaran Iya. dia harus Indomaret Iya. jadi kalau mau belanja gampang ya beli Okimoto yang 0,03 Nah, kamu mau mengadukan apa? Saya
ya. Ya, Harry Hore Wikipedia. ada. Yang lebih Harry Saputra yang lebih dikenal Harry Hore lahir 10 Juni. Oke. Suami atau istri? Berarti istri ya. Gina Yuobi. Bukan saya kok, padahal saya nikah sama dia, saya yang bawain mahar. Hah? Saya yang saya Lah, abang dari sini ya ibu Airman. dia yang saya gatel aja. Enggak, ini kan Gina Yuobi. Kan salah, harusnya Gea kan? Ya Yubi. Iya, Gea Yuobi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Iya, oh iya dia di bawahnya nih. Yang kedua Rika Bunga. Iya, ntar ada lagi yang ketiga. Anak pernikahan Gina Yuobi. Kok Gina sih? Kan harusnya Gea ya. Emang kayak aku kan pakai kasur, Pak. Nanti setiap pacaran dihianati. Di sini tertulis alasan kamu melamar di perusahaan ini adalah karena orang rumah muak lihat muka kamu. Betul. Betul. Kebetulan. Reza Rahadian sering ulang adegan ciuman. Cuman sama Chelsea Islan. Diulang-ulang. Ada adegan kiss-kiss. Tapi Itu emang sengaja apa nggak sengaja deh? astagfirullah. Reza Rahadian sering ulang adegan ciuman. Singkongnya mau? Ya, singkongnya mau. Ada tahu isi nggak? Bang, boleh titip uang sama boleh kan? Ya, maaf ya. Kenapa? Itu sama aku, bukan sama kamu. Oke. Ya kan? Iya kan? Kita mau kemana? Terserah ini mau kemana? Aku mau Mau belanja? mau Mau belanja apa? aku mau ke toilet. Bang Mike juga mau ke toilet. Iya. Mau ngapain? Buang segala dosa yang ada. Dosanya banyak ya. Wait, pos. Mau lagi kan? Sekali mana sih gambarnya di luar Naila. Apakah kamu saat ini sedang mengalami stagnasi? Kamu sudah bingung, income kamu mentok, relationship kamu mentok, pekerjaan kamu mentok, kamu merasa
industri atau akses ke sumber daya yang lebih baik yang bisa membantu melakukan proyek. Karena kekurangan network. Kenapa ya? Karena waktunya habis untuk rutinitas bekerja. Yang ketujuh, tidak punya rencana keuangan. Sudah sangat jelas. Ini gaji sudah UMR, tidak ada perencanaan finansial. Kurangnya perencanaan keuangan menyebabkan kemampuan Anda untuk investasi di peluang yang lain itu tidak ada. Akhirnya contoh katakanlah seorang Andi. Andi menghabiskan gaji untuk hal-hal yang konsumtif, tidak menyusun rencana keuangan yang baik. Entrepreneur salam Indonesia. Kali ini saya akan membahas lagi masalah rezeki. Jadi rezeki ini nggak akan bahas. Entrepreneur salam Indonesia. Kali ini
kemungkinan kita bisa kaya dan stay kaya adalah behavior kita. Gimana kita punya perilaku dan relationship kita terhadap uang itu jauh lebih penting dibanding angka, perhitungan, dan lain-lainnya. Gue akan bagi bagian ini ke 5 bagian, dan bagian kelima menurut gue salah satu yang paling penting yang semua orang tuh gue rasa belum bisa belajar. Tapi kita bakal mulai dari bagian pertama. No one is crazy. Gak ada di dunia ini sebenarnya yang kita bilang sebagai gila lu soal masalah peruangan. Kenapa ngapain lu berjudi, ngapain lu apa? Pertama yang kita harus ngerti, uang dan perilaku manusia terhadap uang itu sangat dipengaruhi dari gimana dia dibesarkan, dari life experience, dari pengalaman hidup, dari dididik orang tua, dari pertemanan, dan lain-lainnya. Di buku ini dia cerita, ada orang main loteri, terus kayak, lu ngapain beli lotre? Kemungkinan lu menang tuh kecil banget. Tapi ada studi menunjukkan bahwa orang-orang yang punya income di level kecil itu, di kepala mereka make sense, gue beli lotre, gue nggak rugi juga, dan gue bisa berkesempatan dapat uang. Gitu. Realitanya kalau misalnya Jeff Bezos, Bill Gates, mereka ditaruh di posisi yang ekonomi rendah, atau misalnya mereka nggak terpapar informasi atau pendidikan, kemungkinan besar mereka bakal tetap beli lotre juga. Jadi kita KW1 tuh kita nggak boleh ngejudge siapapun di dunia ini tentang keputusan keuangan mereka. Misalnya mereka habisin uang buat clubbing dan lain-lain. Yang kita harus ngerti, setiap orang punya pandangan yang berbeda. Permainan mereka terhadap uang sama permainan kita terhadap uang itu completely different game. Nah sebenarnya sama halnya, kalau orang bilang semua orang bisa jadi billionaire, miliarder dalam US Amerika ya. Menurut gue statement itu bullshit. Karena sampai sekarang cuma ada hampir 3.000 miliarder di dunia dibanding populasi dunia yang 8 miliar orang. Itu kurang dari 0,001%. Kita nggak bisa samain kesuksesan kita dengan orang lain, kita nggak bisa samain experience kita. Jadi intinya apa? Intinya kenali diri sendiri. Kalau misalnya kita pengen punya relasi terhadap uang yang bagus, kita harus kenali gimana kita digedein. Apakah kita tipe yang, oh kita takut-takutan, apa kita tipe yang dari kecil diajarin untuk selalu jaga-jaga. Harus kenali diri sendiri. Dan nggak bisa dibanding sama orang lain. Kalau orang lain bilang, saran lu taruh di sini, uangnya mending gimana? Belum tentu bisa sama untuk kalian. Dan kalau mau kaya, mau bener-bener kaya, harus ngelewatin step satu ini. Nah, poin kedua kita nya adalah hoki. Yes, hoki kalau di buku ini di acknowledge bahwa di dunia itu ada namanya hoki. Kenapa orang kaya di dunia bisa kaya? Karena ada faktor hoki, dan kita nggak boleh pungkirin itu. Resiko dan hoki itu selalu ada, dan setiap orang beda-beda. Terserah lah, kita mau ngomong privilege dan lain-lain. Tapi hokinya tuh apa? Hoki kalau di definisi gua itu persiapan ketemu dengan kesempatan. Kalau persiapannya orang-orang yang privilege kayak misalnya Bill Gates nih, dia keluarganya kaya emang dari langit uangnya gitu. Pasti keluarganya kerja keras. Jadi persiapannya turun ke Bill Gates, dan ada kesempatan Bill Gates bisa disekolahin di sekolah yang computer science. Dan di saat itu cuma 1 dari 1 juta siswa yang bisa belajar bidang itu. Dapatlah kesempatannya Bill Gates, akhirnya dia bisa ambil momentumnya, komputer lagi naik-naiknya, akhirnya dia bisa create Microsoft. And yes, itu hokinya dia. Dan setiap orang tuh sebenarnya punya timingnya beda-beda ya. Misalnya kayak Jeff Bezos, misalnya kayak Elon Musk, misalnya kayak Warren Buffett. Kita nggak bisa samain kayak gue umur 25, dia umur 30, dia umur 35, tapi udah apa. Balik lagi, harus ada hokinya masing-masing. Kita nggak bisa memaksakan peluang itu muncul di saat yang kita mau. Tapi peluang itu kadang muncul di tempat yang kita nggak expect. Untuk perihal mengambil peluang itu dan menjadi itu jadi kekayaan, kita harus siap dan ya be aware bahwa kita nggak boleh menyalahkan keadaan kalau misalnya waktu kita tuh belum di saatnya. Yang gue bingung, kalau misalnya gue bilang, lu mau nggak jadi kayak orang terkaya di dunia gitu, berapa? Lu mau nggak jadi Warren Buffett? Semua orang bilang, mau gitu. Tapi lu mau nggak sabar konsisten sampai lu umur 50? Nah, ayo, nggak semua orang mau loh jawab kayak gitu. Maunya gue pengen kayak cepat dan lain-lain. Itulah kayak yang bikin orang harusnya dia bisa kaya, tapi akhirnya dia nggak kaya karena relasi sama ekspektasi dia terhadap peluang, timing, dan hoki itu terlalu ngaco. Ngomong-ngomong tentang Warren Buffett, ini poin ketiga, yaitu compounding. Bagi orang yang sering baca-baca tentang atau belajar tentang investasi, pasti tahu compounding ini adalah itu keajaiban dunia yang keren banget. Banyak orang merasa kayak membangun kekayaan itu kita harus cari satu gold mine yang gede banget, yaitu ya udah kita miskin, boom, tiba-tiba kita ketemu suatu kesempatan yang bikin kita gede banget. Kenyataannya nggak kayak gitu. Pas Bill Gates disekolahin, ini nggak tiba-tiba kayak boom gede banget. Dia bangun Microsoft itu berapa tahun, sampai akhirnya dia sampai ke network tertentu, sampai jadi orang terkaya, dia butuh itu berapa tahun. Setiap orang compoundingnya beda-beda. Kalau kita ngomong orang terkaya kayak Warren Buffett, compoundingnya dia tuh konsisten 20-an% tahun ke tahun, sampai akhirnya bisa diakumulasi ke kekayaan yang luar biasa gede, billions of dollar di umur 50. Dan itu konsep yang banyak orang tahu tapi nggak mau praktekin karena orang pengennya cepet. Realitanya kalau lu bener-bener pengen bangun kekayaan, minoritas banget orang itu.
Benar-benar betul. Orang yang tiba-tiba dari miskin terus tiba-tiba boom jadi kaya gitu itu minoritas banget. Harus ngerti ada namanya butuh proses dan waktu untuk akumulasi kekayaan. Jadi bagi yang nggak ngerti, compounding itu analoginya kayak bola salju lah. Jadi semakin early, semakin muda kita memulai itu bola salju kan makin turun makin gede, makin gede, makin gede, makin gede. Dan kita sebagai anak muda tuh punya satu super power yaitu waktu. Semakin banyak waktu yang kita punya dan semakin konsisten kita mulai dari sekarang, kita bakal bisa mendapat kekayaan lebih banyak. Dan biasanya kekayaan yang didapat secara perlahan itu akan bertahan jauh lebih lama dibanding kekayaan yang dapat target. Pasti kalian sering dengar dong orang yang dapat lotre, dapat jutaan dolar terus tiba-tiba jadi miskin lagi bangkrut. Jadi poin ketiga ini jangan underestimate yang namanya compounding, gunakan waktu dan konsisten gulung kekayaan kalian. Nah urutannya kan dari pertama kita ngomongin tentang basisnya, tentang backgroundnya, kedua gimana cara menemukan kekayaan yaitu melihat peluang, ketiga kita compounding, keempat kadang-kadang di tengah jalan bola salju itu tiba-tiba runtuh dan kita harus ulang lagi. Itu namanya room for error. Jadi kita kue keempat ini gak apapun di dunia ini kita ngeplan sesuatu nih jarang banget dia jalan 100% sesuai dengan plan kita. Dan biasanya kebanyakan orang tuh nggak mempersiapkan room for error, nggak mempersiapkan gue bisa gagal. Akhirnya itu yang bakal bisa bikin orang jatuh dan rugi miliaran atau mungkin kehilangan semua kekayaan dia. Contohnya di saat kita investasi terus kita ngelakuin trade yang bagus gitu misalnya setiap tahun kita dapat 30%, bisa aja tahun ke depan kita kehilangan 60%. Dan kalau misalnya orang yang nggak mempersiapkan di poin keempat yaitu room for error, dia bakal all in, semua pendapatan dia selama 3 tahun terakhir hilang dalam 1 tahun, itu bisa jadi. Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang kekayaan dan uang, jangan kira uang yang lu dapat itu bakal selamanya lu bisa pegang. Skill untuk mendapatkan uang sama skill untuk mempertahankan uang itu dua hal yang sangat berbeda. Dan kalau misalnya kita udah ngomong di poin keempat, itu udah ngomong tentang mempertahankan uang. Dan sebenarnya itu poin kelima juga. Nah, kita harus ingat, keputusan kita tuh kebanyakan peluang, bukan kepastian. Kalau misalnya kita punya kesempatan untuk menggandakan uang, itu peluang untuk menggandakan uang, bukan kepastian untuk menggandakan uang. Dan kebanyakan orang tuh nggak ngerti konsep ini, mereka terlalu naif, mereka terlalu kayak, oh ya udah, gue bener-bener, gue all in, tahu-tahu malah kehilangan semuanya, ulang lagi dari step 1. Menurut gue sayang. Jadi key takeaway keempat yang gue pelajarin dari buku ini adalah save room for error. Expect bahwa kedepannya ada kegagalan atau ada minus lah di dalam keuangan kita. And it's okay. Analoginya kayak pajak belajar, bukan fine, bukan denda. Nah, tapi sebenarnya menurut gue ya, yang paling penting itu karena gue di tahap ini, yaitu tahap kelima. Key takeaway 5 adalah when is enough. Berapa itu cukup untuk kita. Sebenarnya kita semua tuh punya life expectancy atau ekspektasi terhadap hidup yang kita mau tuh beda-beda. Ada yang pengen sederhana, ada yang pengen mewah, dan lain-lain. Tapi kadang kalau misalnya kita udah di tahap 1, 2, 3, 4 sampai kita mengumpulkan kekayaan, lalu kita udah berhasil bisa beli apa yang kita mau, hidup dengan lifestyle yang kita mau, terus kita mempertaruhkan semua kekayaan kita untuk mendapatkan lebih. Padahal, belum tentu lebih itu bikin kita lebih happy. Belum tentu kekayaan yang lebih itu bisa bikin kita lebih terpenuhi hidupnya. Ada quote-nya, mencari uang yang kita nggak butuh, akhirnya meresikukan uang yang kita sebenarnya butuh. Buku ini ngereferensi ada namanya Rajat Gupta. Dia tuh orang yang dari nol, dari orang yang slum. Tapi dia grinding sampai di umur 40 dia berhasil jadi CEO-nya McKinsey. Itu perusahaan yang luar biasa gede. Dan di tahap itu dia punya net worth atau kekayaan 200 juta dolar. Itu tuh uang yang siapapun tuh udah bisa hidup dengan nyaman, bahkan berapa keturunan. Tapi akhirnya dia nggak tahu when is enough. Dan dia mengebet 200 juta itu dan melakukan hal ilegal yaitu insider trading. Dari sana dia masuk penjara selama 2 tahun, dia kehilangan banyak banget dari kekayaannya dan dia kehilangan reputasi dan lain-lain sampai akhirnya sekarang bisa nggak dia dapetin lagi sampai berapa juta itu? Belum tentu bisa. Jadi kalau misalnya kita udah tahap udah membangun kekayaan, punya relasi yang baik, kita udah tahu konsep compounding, udah sabar, jangan lupa di ujung kita harus tahu when is enough. Berapa sih yang cukup untuk kita? Gue tahu kebanyakan milenial dan Gen Z di zaman sekarang itu kayak mungkin nggak bakal cukup gitu. Gue bakal mau terus. Tapi percaya deh nanti kalau udah di tahap
lebih berumur, udah mulai berkeluarga, udah tahu prioritas di dalam hidup kita mungkin udah bukan tentang mencari kekayaan yang luar biasa banyak, tapi kita pengen hidup happy. Dan itu yang menurut gue harus ditanamin mindsetnya dari sekarang. Jangan sampai kita tergoda greed, envy, keserakahan, jealous. Kita ngerasa cukup tapi ternyata teman kita pamer mobil, oh nggak cukup nih. Jangan kepancing itu. Akhirnya itu seluruh life cycle dari membangun kekayaan sampai mempertahankan kekayaan akan berhenti di step ini. Kalau misalnya kita udah sabar, kita udah membangun sampai akhirnya oke, this is it. Gue udah dapat apa yang gue mau secara uang, lalu gue akan melakukan yang lain, yaitu achieve apapun yang gue mau in life. Tapi beberapa key takeaway dari buku ini bilang, apa yang kita pelajari sekarang itu bisa berubah 5 tahun lagi, 3 tahun lagi, 10 tahun lagi. Berjalannya life experience kita berkembang, misalnya kita ketemu orang brengsek, kita trauma, nggak bisa percaya orang, itu akhirnya bikin kita punya relationship yang berbeda dengan uang lagi. Jadi mungkin strateginya harus di-adjust, tapi menurut gue 5 key takeaway tadi, konsepnya nggak bakal berubah untuk siapapun yang mau mendapatkan kekayaan dan mempertahankan kekayaan finansialnya. Itu sih, kalau mau di-summary, kenali diri sendiri, gunakan waktu, sabar, compounding, dapetin proses untuk kekayaannya, dan jangan serakah. Akhirnya di saat kita udah naik level, nikmati prosesnya, jangan jelesan. Mempertahankan kekayaan itu berbeda skillnya dibanding mendapatkan kekayaan. Hopefully dari sini kalian bisa belajar banyak tentang, ya ini kutipan dari Psychology of Money, tapi pakai versi gue sendiri. Kalau misalnya ada buku yang kalian pengen gue review atau gue bahas lagi di YouTube ini, feel free untuk komen di bawah, atau mau nanya apa aja, feel free, masih bakal ada yang diskusi. Kalau bisa bermanfaat, like, subscribe, comment. I guess I'll see you guys in the next video. Bye. Covid merubah segalanya. Wah, kenapa nih biduan? Bagus juga nih. Yo, what's up guys? Selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat lu semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol
subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang, jadi subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya agar setiap gue upload video ada notifikasi yang keluar gitu kalian. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk follow semua sosial media gue dan akun Facebook gue di bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai diklik tombol like pada video ini supaya gue market teman-teman. Jadi sebelum aja tempat langsung langsung saya kita ke video pertama. Let's go bosku. Minta tolong gendong anaknya sendiri. Oh nggak mau, astaga. Baru gue mau marah ke suaminya guys, ternyata yang salah istrinya. Mbak, gue suka sama manusia, mbak, yang tangannya cuma dua. Itu juga tangannya udah penuh, mbak. Kalau gue sih jadi suaminya sebagai suami dan imam yang baik akan memberi win-win solution ya. Saran ke istri gue, sayang, gimana kalau aku nikah lagi? Poligami, maksudnya biar bisa bantu aku dan bisa bantu kamu juga. Jadi ya, enggak guys ya. Kalem. Terus mau dia beri kasih gimana? Awas kalau lapor. Itu langsung berpikir wah. Bukan suaminya yang bikin begitu tapi istrinya guys. Si suaminya cewek jodoh sawit guys kuat aja ngangkatnya anjay wah ini namanya wanita kuat ya punya anak-anak apa kita bisa selamat target bang ya udah jadi istri orang jangan lagi lu aneh-aneh ya ntar lu tidur sama suaminya bang emang boleh segitu ini itu kucing perkara sipit gak berarti dia cindo ya gak ada namanya kucing cindo kucing batak di awal gak ada kucingnya kucing ya palingan jadinya kayak kucing apa ya anggora tapi gak ada jenis kali ya guys gua barusan nemuin pantat kalau kan malah jadi bagas dribble gak nyangka namanya jadi bagas dribble kampret lah ganteng-ganteng gak tapi anak spesial apa nih Milo gua memang paling enak sih lebih enak lagi Milo kasih nasi aja gila lu sekte penyembah setan mana lagi nih Milo nasi enak banget ya lu penyembah setan ya sesat paling enak tuh Milo tuh jadi copot gitu aja sih kalau dapat bener terus oh ini kepala guys bukan telur gue gak nyangka cok tapi kepalanya mirip banget dengan telur anjir malah sama-sama telurnya bercahaya yang ini glowing ini lebih glowing sih cuma aduh ini full ngakak anjir aneh Covid merubah segalanya wah kenapa jadi dua bagus juga nih badannya gede dapat itu men waduh body nyari duit body nganggur aduh
boleh jelek di tempat kerja, tapi kalau di luar jangan. Oh, jadi bersatu, Cok. Iya, kenapa? Ya, gua kayak gitu. Wah, coba aja cowok jeleknya. Wah, kotor sama cewek. Ah, pakai udah siap-siap dia siaga ini, men. Sok berantem aja nih. Kekurangan atau kelebihan nih, guys. Didefinisikan ya. Kita bingung. Sudah buat HP, begitu buat HP. Sudah buat HP, begitu buat HP. Ini apa nih? Udah dimasukin semua materi tetap aja bego. 2 kurang 1, 3, mantap. Tapi karena mbaknya cantik, gue maafkan ya. Ingat guys, cantik itu umur-umurnya 50 cm bukan bro. Cantik itu. Anjay. Lauk keluar nafas bos. Anjay. Timothy Ronald. Ini apa lagi? Oh, pinjol. Buat dugem. Dikasih kekurangan malah kurang ajar.